ya sepertinya ada hal yang lebih dari sekedar adiksi yang membuat orang-orang ini tuh sulit lepas dari judi online. Nah, ada sensasi euforia, bahagia, senang yang membuat kita itu ngerasa kayak ketagihan nih. Wah, ternyata dengan cara bermain gini doang, aku udah bisa nih mendapatkan banyak keuntungan. Judi online tuh sangat berbahaya sekali. Karena bisa mengakibatkan stres kronis, karena kan dikejar-kejar untuk ini ya, pingin lagi dan sebagainya. Adanya depresi, kecemasan, bahkan keinginan bunuh diri karena kita nggak bisa lepas ya. Jadi rasanya itu kayak aduh aku harus nih kayak gitu, nggak ada jalan keluar lain. Akhirnya ada pemikiran untuk apa aku mengakhiri hidup aja ya. Kan dia juga pengen hutang kemana-mana, lalu menghalalkan segala cara. Padahal judi online ini nggak lebih dari sekedar scam ya Mbak, karena itu sudah ada yang mengontrol ya. Kita memberikan layanan konseling. Layanan konseling untuk teman-teman yang mungkin mengalami judi online. Jadi tolong beritahu kami apa yang bisa kami bantu untuk teman-teman. Assalamualaikum Sobat Muda Mendunia. Selamat datang di podcast UMY Talk Season 4, Inspirasi Muda Mendunia. Maraknya kasus judi online di kalangan pelajar dan mahasiswa menjadi salah satu masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan di era digital saat ini. Dengan kemudahan untuk mengaksesnya hanya dengan melalui ponsel seluler saja, judi online ini semakin menarik perhatian para generasi muda, terutama mahasiswa yang rentan terhadap pengaruh negatif ini. Fenomena ini tentunya tidak hanya bisa berdampak terhadap kondisi secara finansial saja, tetapi juga bisa berdampak terhadap kinerja akademiknya, hubungan sosialnya, bahkan juga bisa berdampak terhadap kondisi psikologis atau kesehatan mentalnya. Nah, Sobat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai institusi pendidikan tinggi yang memiliki peran besar terhadap pembentukan karakter dan masa depan mahasiswa sangat concern terhadap ancaman ini. Mungkin banyak kampus yang sudah aware terhadap dampak yang ditimbulkan dari aktivitas judi online ini, tetapi untuk upaya-upaya penanggulangan, langkah-langkah preventif itu mungkin belum sistematis dilakukan. Nah, Sobat, di episode kali ini bersama aku Mutia Parawangsah, obrolan kita mungkin akan sedikit lebih serius karena kita akan membahas sebuah isu yang mungkin bisa menjadi sebuah ancaman yang sangat besar bagi keberlangsungan negara kita, Indonesia. Dan tentunya aku nggak sendirian di sini karena kita sudah kedatangan tamu yang rasanya pas untuk membahas isu judi online ini, terutama terkait dengan bagaimana dampaknya terhadap kondisi psikologis mahasiswa. Sudah ada Mbak Rati Ratnasari. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Hai. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak boleh disapa dulu Sobat Muda Mendunia. Hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam buat teman-teman yang lagi nonton. Boleh dikenalin secara singkat mungkin Mbak tentang Mbak Rati, Mbak Ratna, Mbak siapa dipanggilannya? Oke, teman-teman boleh banget panggil saya Rati. Oh, Mbak Rati, oke. Kebetulan saya adalah seorang psikolog di LPK UMY ya. Mungkin beberapa teman-teman juga familiar sama saya. Seperti itu, saya udah menjadi praktisi kurang lebih 2 tahun ini. Di UMY? Iya. Atau selain itu mungkin ada di mana lagi Mbak? Saya juga di RSK Puri Nirmala. Lalu juga saya juga berpraktek di beberapa fakultas di UGM. Oke, luar biasa Mbak Rati. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Bojonegoro belum lama ini menyatakan bahwa pelajar dan mahasiswa yang terjerat judi online itu sudah mencapai angka 960.000 dan mayoritas di antaranya itu adalah mahasiswa. Nah, ini kan jumlah yang fantastis sekali ya. Kalau kita lihat menurut Mbak Rati sendiri sebetulnya apa sih yang membuat orang-orang ini tuh susah sekali lepas dari judi online? Karena kalau kita lihat judi online ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dengan low middle income, tapi juga kita tahu ada anggota DPR yang melakukan judi online ini. Terus belum lama ini juga beberapa belasan ya dari Komdiji itu juga terlibat dengan judi online. Nah, kalau saya lihat ini kan miris sekali ya, sepertinya ada hal yang lebih dari sekedar adiksi yang membuat orang-orang ini tuh sulit
lepas dari judi online. Nah, menurut Mbak Rati sendiri sebetulnya bagaimana pandangan Mbak Rati? Oke, karena ada sensasi euforia, bahagia, senang yang membuat kita itu ngerasa kayak ketagihan nih. Wah, ternyata dengan cara bermain gini doang, aku udah bisa nih mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama itu. Yang kedua, karena dirasa itu paling mudah, bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, dan situasi apapun. Kayak gitu. Selain itu, juga karena mahasiswa atau orang-orang lain itu kan mengalami stres ya. Kalau mahasiswa stres akademik, mungkin pekerja stres dengan pekerjanya dan sebagainya. Jadi rasanya tuh ingin melakukan sesuatu kegiatan baru. Kegiatan baru yang ternyata beberapa orang di lingkungannya juga melakukan itu. Kayak gitu. Jadi kayak mungkin ada kefomoan katakanlah ya, seperti itu. Kayak oke, kita coba-coba deh. Sekali nyoba menang, adanya euforia, akhirnya susah lepas karena sensasi bahagia yang instan. Itu yang ngejerat orang-orang yang mengalami judul itu. Wah, menarik banget ya Mbak. Tapi judi online ini kan terjadi karena era digital yang semakin berkembang gitu. Mungkin kalau dulu kita melihat, walaupun sudah ada ya orang-orang yang melakukan judi online ini, tapi mungkin belum sebanyak sekarang ini. Nah, kalau kita lihat indeks literasi digital Indonesia di tahun 2023 itu ada di angka 3,6 dari skala 1 sampai 5. Nah, ini kan sebetulnya angka yang cukup tinggi juga ya, dan meningkat kalau dibandingkan dengan tahun 2021. Artinya kalau dari data ini ada anomali ya. Indeks literasi digitalnya meningkat, tetapi maraknya judi online-nya semakin marak. Nah, itu anomali seperti apa yang Mbak Rati lihat? Ternyata literasi digital yang meningkat tidak sebanding dengan kebijakan kita ataupun bagaimana kita mengelola media sosial kita. Ternyata literasi digital kita itu hanya fokus pada bagaimana penggunaan aplikasi, bagaimana mencari informasi dan sebagainya. Tidak sejalan dengan bagaimana pengambilan kebijakan yang baik atau boundaries yang baik tentang berita-berita manipulatif ataupun berita-berita judi online. Kayak gitu, Kak. Nah, kalau kita lihat dampak dari judi online ini kan tidak hanya secara finansial saja ya Mbak, tapi juga bisa sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan mentalnya. Nah, Mbak sendiri sebagai seorang psikolog melihat fenomena ini yang terjadi kepada mahasiswa, dampak apa yang seringkali Mbak Rati temukan gitu? Seberapa berbahaya judi online ini bagi para mahasiswa yang mungkin udah terjerat gitu? Judi online itu sangat berbahaya sekali. Karena bisa mengakibatkan stres kronis, karena kan dikejar-kejar untuk ini ya, pingin lagi dan sebagainya. Adanya depresi, kecemasan, bahkan keinginan bunuh diri karena kita nggak bisa lepas ya. Jadi rasanya itu kayak aduh, aku harus nih kayak gitu, nggak ada jalan keluar lain. Akhirnya ada pemikiran untuk apa aku mengakhiri hidup aja ya, seperti itu, Kak. Jadi sangat bahaya sekali ya. Kalau mungkin dampak jangka panjangnya kira-kira ada nggak Mbak? Dampak jangka panjangnya yang tadi keinginan bunuh diri pasti, lalu finansial yang tidak sehat yang mengakibatkan dia juga pengen hutang kemana-mana, lalu menghalalkan segala cara atau ngelakuin hal-hal yang sekiranya yang bisa aku lakukan biar bisa menghasilkan uang, biar bisa ikut judi online lagi gitu. Berarti kalau dilihat ini tuh terjadi karena sifat dasar manusia yang nggak mau kalah ya, dan serakah gitu lah Mbak. Nggak mau pengen terus lagi dan mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya Mbak. Iya, karena kan ada pemikiran untuk beberapa orang, kayaknya aku bisa deh mengontrol kapan ya aku menang atau enggak. Ada juga orang yang pernah cerita ke saya bahwa ada jasanya juga. Jadi dia membayar suatu jasa yang dimana dipercaya bisa untuk memenangkan judi online-nya kayak gitu. Padahal judi online ini nggak lebih dari sekedar scam ya Mbak, karena itu sudah ada yang mengontrol ya. Beda dengan judi darat, mungkin ya udahlah, mungkin memang ada faktor keberuntungan. Tapi kalau judi online ini kayaknya memang kalau kita lihat di banyak podcast itu memang sudah fix scam ya Mbak ya, penipuan. Jadi heran aja kalau misalkan masih ada orang yang masih main judi online sampai sekarang ini. Nah, tapi Mbak,
Kalau nih kita melihat mahasiswa, kira-kira ada nggak ciri-ciri yang bisa kita tandai kalau si mahasiswa A ini atau si mahasiswa B ini udah kecanduan judi online nih? Kira-kira bisa nggak Mbak kita tahu? Ada ciri-cirinya nggak? Mungkin ini ciri-cirinya lebih general ya. Tapi kalau teman-teman ngelihat, aduh temanku kayak gini nih, itu bukan berarti bahwa kayaknya ini judul nih. Tapi mungkin bisa kita tanyakan lebih lanjut. Yang pertama, adanya finansial yang tidak sehat. Tiba-tiba kok dia pinjam uang, terus atau tiba-tiba kok dia kayak menghalalkan, menggadaikan banyak barangnya, sebagainya. Lalu kok dia isolasi sosial, kayak aku nggak mau deh ketemu teman, akademiknya turun. Terus kelihatannya tuh dia tuh capek yang kronis, atau kayak kok kamu capek terus sih, kayak nggak pernah tidur dan sebagainya. Mungkin kalau teman-teman ngelihat ada temennya yang seperti itu, boleh banget untuk didekati, ditanya kayak gitu. Nah, berarti kapan Mbak mahasiswa ini kalau misalkan udah terjerat judi online harus banget direhabilitasi? Karena kan Satrio Bojonegoro juga udah sempat memberikan peringatan kepada kampus-kampus untuk merehabilitasi mahasiswa yang sudah terkena judi online. Nah, kapan kita mahasiswa ini harus banget udah harus direhabilitasi nih mahasiswa ini? Oke, yang pertama itu ketika dia menangani masalahnya itu nggak bisa. Itu kan kalau misalnya dia bilang ke kita ya. Terus yang kedua adalah ketika kita mengetahui atau orang tersebut bercerita ke kita bahwa ternyata dia itu mendahulukan judi online ini. Jadi itu kayak semuanya itu tentang judi online, kayak gitu. Mungkin bisa diberikan ke Sobat Muda Mendunia Mbak contoh-contoh kasus yang pernah ditangani oleh Mbak Rati terkait dengan judi online ini. Pertama itu saya tuh dari si pelaku dulu ya. Pelaku itu sampai menjual tasnya, lalu sampai berbohong mengenai UKT, lalu juga sampai kayak pinjam-pinjam ke teman-temannya, entah itu teman lama, teman baru yang ada di sini, kayak gitu. Terus kalau misalnya dari teman-teman yang dia tuh tidak judi online, tapi lingkungan sekitarnya tuh judi online. Malah ternyata lingkungan sekitarnya itu menormalisasi hal tersebut. Itu dia akan merasa tidak nyaman, dan lama-kelamaan dia malah ingin mencoba. Karena dia merasa, aduh kok teman-temanku judi online, terus aku itu didiemin, dikucilkan karena aku nggak sama seperti temanku, hingga akhirnya dia ikut juga, kayak gitu Kak. Bahaya banget ya, berarti bisa selain kita bisa kecanduan, kita juga bisa terpengaruh sama teman kita sendiri yang bermain judi online. Bukannya malah menasehati gitu ya Mbak, tapi malah dia yang ikutan arus judi online itu. Nah, ini kan berbahaya sekali ya Mbak. Tapi kalau kita kembali deh ke UMY gitu, kalau misalkan UMY sendiri dalam hal penanganan judi online ini seperti apa kalau dari LPKA sendiri dan Mbak Rati juga yang sudah mengalami? Yang pertama, kerjasama untuk seperti ini ya, kita kan preventif mengenai judi online juga. Yang kedua adalah kita memberikan layanan konseling, layanan konseling untuk teman-teman yang mungkin mengalami judi online, untuk lingkungan teman-teman yang punya lingkungan sekitar yang sedang banyak marak judi online dan sebagainya, kayak gitu Kak. Untuk orang-orang yang sudah terlanjur terjerat nih Mbak dengan judi online, atau mungkin yang baru mau mulai coba-coba, atau mungkin yang masih polos sama sekali, kira-kira apa upaya-upaya langkah-langkah preventif yang mungkin bisa dilakukan, mungkin dari orang-orang terdekat, keluarga mungkin, atau teman-teman, atau dari perguruan tinggi, atau mungkin secara lebih besarnya dari pemerintah mungkin Mbak, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi ini? Untuk mahasiswa lebih bijak lagi untuk melihat iklan, ataupun lebih bijak lagi dalam mengelola informasi yang didapatkan dari media sosial. Lalu juga boleh banget untuk bersharing atau bercerita ke teman-temannya kalau misalnya, kok aku mendapatkan iklan seperti ini ya, karena judi online itu ada karena iklan yang cukup agresif, yang menggiurkan dan sebagainya, kayak gitu. Lalu untuk perguruan tinggi, bisa sekali untuk mengadakan seminar, talk show, ataupun podcast seperti ini untuk berkampanye mengenai jangan melakukan judi online. Untuk pemerintah sendiri,
adanya penegakan hukum yang lebih tegak ya, Ya. mengenai judi online ini. Lalu mungkin juga bisa untuk memberikan alternatif hiburan yang positif, entah itu taman kota diberikan tempat olahraga dan sebagainya untuk lari kayak gitu, Kak. Kalau menurut Mbak Rati sendiri, langkah-langkah tegas dari pemerintah itu misalnya seperti apa, Mbak? Yang mungkin bisa dilakukan deh menurut Mbak sendiri. Oke, penegakan hukum, lalu juga mungkin bisa untuk melihat pemblokiran website-website yang sekiranya anomalia atau misalnya aneh. Oke. Lalu juga lebih dikampanyekan melalui media sosial, iklan di YouTube ataupun di mana mengenai bahaya judi online. Ya. Kayak gitu. Ya, kemarin ini belum lama ini saya nonton sih Mbak, ada YouTube juga, podcast juga yang bilang kalau judi online itu walaupun diblokir situsnya, tapi akan ada terus, akan banyak banget. Nah, apakah dengan pemblokiran ini cara yang efektif bagi pemerintah dilakukan untuk bisa memberantas judi online ini menurut Mbak sendiri? Sebenarnya mungkin akan efektif tidak efektif ya. Efektifnya adalah pemerintah sudah melakukan pemblokiran nih, walaupun mungkin akan makin banyak, makin sering iklan judi online. Karena judi online itu kadang itu iklannya itu secara terang-terangan tapi secara tidak kayak gitu. Jadi mungkin pemerintah boleh banget untuk melakukan sosialisasi, kampanye, seminar, talkshow, dan itu wajib dihadiri oleh mungkin dari perguruan tinggi, perwakilan, lalu dari perguruan tinggi mewajibkan mahasiswanya dan sebagainya. Karena mau kita memblokir banyak situs, betul. orang-orang akan pintar lagi membuat situs lainnya. Betul banget. Gitu. Lalu juga melakukan webinar ataupun seminar mengenai lebih bijak dalam melakukan penggunaan media sosial, lebih bijak dalam melihat berita, khususnya yang ilegal atau anomalia juga perlu diberikan. Oke, mungkin terakhir Mbak, ada mungkin pesan yang bisa diberikan ke Sobat Muda Mendunia, lebih umum lagi deh ke generasi muda, mungkin juga orang tua sih, tentang bahaya judi online ini. Edukasi apa mungkin yang bisa diberikan, Mbak? Untuk teman-teman muda mendunia kita, Ya. seperti itu, lebih bijak, lebih kritis, dan gunakan waktu muda teman-teman untuk kegiatan yang lebih positif. Explore hal-hal yang lebih positif dan gunakan waktunya untuk bikin bahagia. Bahagia yang benar-benar bahagia, jangan bahagia instan seperti dapat judi online kayak gitu. Lalu untuk orang tua, boleh banget untuk melakukan komunikasi terbuka, edukasi mengenai judi online ke anak-anak kita, lalu berikan kasih sayang. Karena ternyata kasih sayang dari orang tua adalah boundaries yang paling hebat untuk anak-anak kita menghadapi dunia yang katakanlah kejam ataupun dunia yang ada aja semakin hari hal-hal barunya kayak gitu, Kak. Wah, luar biasa Mbak Rati. Berarti memang sebegitu berbahayanya ya judi online ini, bisa berpengaruh banget terhadap kondisi psikis mahasiswa, bahkan ada juga yang bunuh diri, Mbak, ya. Itu sangat berbahaya. Nah, Sobat Muda Mendunia, kalau kita tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Mbak Rati, luar biasa, begitu berbahaya ya judi online ini. Dan kalau kata Rhoma Irama oke, judi online ini mau mengutip Mbak sebentar dari Rhoma Irama bilang, kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan, dan kalaupun kau kalah itu awal dari kemiskinan. Nah, untuk itu Sobat Muda Mendunia, tetap waspada dan jangan mudah tergiur dengan judi online ini. Selalu stay positif, dan mungkin ada satu lagi Mbak yang bisa diberikan pesan mungkin atau saran kepada mahasiswa UMY atau orang di luar sana. Satu lagi mungkin. Oke, teman-teman nggak sendiri, apapun masalahnya, jangan pernah merasa sendiri, tapi tolong untuk sampaikan kepada orang sekitar atau kepada siapapun itu apa yang bisa kita lakukan untuk menolong teman-teman. Karena
Di hidup rasanya sepi banget ya kalau kita jalani sendiri, tapi kita juga nggak bisa baca pikiran orang. Oke. Jadi tolong beritahu kami apa yang bisa kami bantu untuk teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman butuh bantuan mungkin bisa ke psikolog ya, bisa juga ke layanan konselingnya UMY, ada Mbak Rati di sana dan ada konselor-konselor UMY yang lainnya. Nah, Sobat Muda Mendunia, mungkin sekian ya obrolan kita sore hari ini atau kapanpun kalau teman-teman nonton ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan UMY Talks. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube UMY Yogyakarta. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin di-request, boleh banget buat ditulis di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum, aku dan Mbak Rati pamit. Dadah.